Secara geografis, negara Palau merupakan negara yang terletak di Samudra Pasifik Barat dan termasuk dalam kawasan Mikronesia di wilayah Oseania. Negara ini berada sekitar 800 km di sebelah timur Filipina, 650 km di sebelah utara Papua Nugini, serta di bagian barat daya Guam. Palau sendiri merupakan negara kepulauan yang terdiri dari sekitar 340 pulau yang membentuk sebuah pulauan atau archipelago. Walaupun jumlah pulaunya cukup banyak, luas daratan Palau ini relatif kecil, sehingga luas wilayah lautnya jauh lebih luas, yaitu mencapai sekitar 600.000 km persegi. Salah satu ciri khas alam Palau adalah keberadaan Rock Island, yang mana kawasan ini telah ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO. Mengapa Palau penting? Pertama, Palau memiliki posisi geografis yang strategis di Pasifik Barat, sehingga menjadi bagian dari dinamika geopolitik di kawasan Indo-Pasifik. Selain itu, Palau juga tergabung dalam perjanjian dengan Amerika Serikat, yaitu COFA atau Compact of Free Association. Kedua, Palau juga dikenal sebagai salah satu negara yang aktif dalam upaya perlindungan lingkungan laut, termasuk dalam membentuk kawasan konservasi laut yang sangat luas. Salah satu kebijakan terpenting adalah pembentukan Palau National Marine Sanctuary pada tahun 2015. Kawasan ini sangat besar, bahkan sekitar 80% wilayah laut Palau dilindungi, yang artinya aktivitas seperti penangkapan ikan secara besar-besaran itu dibatasi. Kenapa ini menjadi penting? Karena bagi Palau, laut bukan cuma sekedar ekonomi, tapi juga bagian dari kehidupan masyarakat. Jadi mereka lebih memilih menjaga keberlanjutan jangka panjang daripada keuntungan cepat. Ada juga kebijakan yang unik, yaitu adalah Palau Pledge, di mana setiap wilayah yang masuk ke Palau harus menandatangani janji untuk menjaga lingkungan. Misalnya gini, tidak merusak terumbu karang atau mencemari laut. Dari sini kita lihat bahwa Palau ini walaupun negaranya yang kecil, mereka justru bisa menjadi pelopor dalam isu lingkungan global. Ini juga memperkuat citra Palau di dunia internasional yang sering kita ketahui, yaitu adalah soft power. Palau sebagai negara yang kecil memiliki masalah politik yang berasal dari luar maupun dari dalam. Tantangan secara domestik, demokrasi tanpa partai politik, di mana hubungan sosial seperti klan dan tradisi masih sangat mempengaruhi proses politik dan juga pengambilan keputusan. Tapi justru tantangan Palau yang paling besar adalah tantangan eksternal. Posisi Palau yang diimpit oleh rivalitas China dan Amerika Serikat menempatkan Palau pada tekanan geopolitik yang sangat terasa. Palau juga menghadapi berbagai tantangan ekonomi yang cukup serius. Salah satunya adalah ketergantungan tinggi terhadap impor, karena sebagian besar kebutuhan pokok seperti bahan makanan dan barang industri harus didatangkan dari luar negeri, sehingga biaya hidup di sana menjadi relatif mahal. Selain itu, ekonomi Palau juga sangat bergantung pada sektor pariwisata, sehingga ketika terjadi krisis global seperti pandemi ataupun penurunan jumlah wisatawan, kondisi ekonomi negara ikut terdampak. Jadi, kerentanan ekonomi sebagai small island state juga menjadi tantangan, karena adanya keterbatasan sumber daya alam dan pasar domestik yang kecil membuat pilihan sektor ekonomi menjadi terbatas. Oleh karena itu, Palau terus berupaya memperkuat ketahanan ekonomi melalui diversifikasi sektor ekonomi dan kerjasama internasional. Perubahan iklim bukan sekedar isu lingkungan bagi negara Palau, tapi juga ancaman yang nyata terhadap keberadaan negara itu sendiri. Kenaikan permukaan air laut setiap tahun terus menggerus garis pantai yang kemudian berpotensi untuk menenggelamkan sebagian wilayah pulau di negara Palau. Selain itu, kerusakan terumbu karang akibat perubahan suhu laut juga mengganggu ekosistem dan mengancam sektor pariwisata yang menjadi sumber tulang punggung ekonomi. Tidak hanya itu, cuaca ekstrim dan perubahan lingkungan juga berdampak pada ketahanan pangan serta kehidupan masyarakat, bahkan juga masyarakat pesisir. Tantangan ini menunjukkan bahwa negara kepulauan kecil menjadi pihak yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim, meskipun kontribusi emisi mereka sangat kecil. Hai, perkenalkan saya Anggun Lestari dari perwakilan negara Palau.
Halo, perkenalkan, saya Sri Dona Nurjana. Saya berperan sebagai perwakilan dari negara Australia. Saya Angguna Delia, perwakilan dari Amerika Serikat. Saya Corina Julianti dan saya berperan menjadi representatif dari Jepang. Perkenalkan, nama saya Ismarianda. Saya berperan sebagai representatif dari China. Terima kasih semua sudah hadir dalam Pacific Island Forum Special Session yang diinisiasi oleh kami sebagai negara Australia. Kami sengaja mengadakan sesi khusus ini karena Pasifik tidak lagi sekedar wilayah pinggiran, tapi seringkali kawasan ini sering jadi pusat perhatian dunia baik sisi keamanan maupun lingkungan. Dan kami ingin mulai dari negara Palau. Banyak sekali pihak luar yang sering meremehkan negara kecil, tapi kami ingin dengar langsung seberapa penting sih sebenarnya posisi Palau saat ini. Baik, terima kasih. Saya akan jujur di sini. Kami sering dianggap kecil dan tidak signifikan. Tapi faktanya, lokasi kami di Pasifik Barat menempatkan kami tempat di tengah jalur strategi antara Asia dan Amerika. Kami mungkin kecil secara ukuran, tapi kami berada di posisi yang tidak bisa diabaikan. Kami sepenuhnya setuju. Palau sendiri juga adalah mitra strategis kami melalui Compact of Free Association, dan hubungan kami dengan Palau sudah terjalin cukup lama. Kehadiran Amerika di sana, termasuk melalui Palau tadi, adalah bagian untuk menjaga keseimbangan kekuatan, agar kawasan Palau sendiri tetap stabil dan juga tidak didominasi oleh satu pihak saja. Baik, kalau boleh saya tanggapi, kami dari Cina melihat bahwa kawasan ini tidak seharusnya hanya dipahami dalam kerangka militer saja atau balance of power. Negara-negara Pasifik, termasuk Palau, tentunya juga memiliki hak untuk berkembang secara ekonomi, tanpa harus terjebak dalam kekuatan rivalitas besar. Kami juga memahami kedua perspektif tersebut. Jepang sendiri melihat Pasifik sebagai bagian dari Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. Stabilitas memanglah penting, tetapi pembangunan ekonomi dan kerjasama juga tidak kalah penting. Di sinilah dilema kami. Kami berada di tengah antara kepentingan keamanan, ekonomi, dan juga kedaulatan. Negara Palau tentunya memiliki potensi yang besar dalam hal infrastruktur dan pariwisata. Kami juga percaya bahwa kerjasama ekonomi bisa membawa dampak yang nyata bagi masyarakat Palau itu sendiri. Namun, menurut saya, kerjasama itu harus tetap transparan dan tidak menimbulkan ketergantungan. Menurut Anda ketergantungan? Atau hanya perspektif berbeda saja dalam hal pembangunan? Baik, ini mulai menarik, tapi juga realitas di lapangan. Negara kecil sendiri seringkali harus memilih antara kekuatan besar. Itulah yang ingin kami hindari. Kami tidak ingin hanya menjadi area persaingan, tapi kami ingin tetap menjadi aktor yang punya kendali atas keputusan kami sendiri. Dan hal itu sangatlah valid. Jepang juga percaya bahwa negara kecil harus memiliki strategik otonomi sendiri, bukan dipaksa masuk ke blok tertentu ataupun aliansi tertentu. Kalau bicara soal pilihan politik, saya rasa kita tidak bisa mengabaikan fakta bahwa Palau itu masih mengakui Taiwan sebagai negara. Oleh karena itu, kami berharap bahwa akan ada ruang ke depannya untuk mempertimbangkan keputusan tersebut demi menjaga stabilitas regional. Kami memahami posisi dari Cina, tapi kami juga menegaskan bahwa hubungan kami dengan Taiwan di sini bukan sekedar politik pragmatis. Itu adalah refleksi dari nilai dan hubungan yang sudah terbangun cukup lama. Kami mendukung sekali hak Palau untuk menentukan kebijakan luar negerinya sendiri tanpa tekanan dari pihak manapun. Ini menunjukkan bahwa bahkan negara kecil memiliki bargaining power dalam diplomasi global. Dan keputusan seperti ini justru memperlihatkan bahwa sistem internasional tidak sepenuhnya didominasi oleh negara besar. Negara kecil juga bisa memberikan peran yang signifikan. Kami tidak menolak kerjasama dengan siapapun, tapi kami juga tidak ingin kehilangan identitas dan prinsip dari kami. Baik, sekarang kita geser ke isu kedua dan mungkin yang paling mendesak perubahan iklim. Palau, bagaimana situasi di lapangan? Situasinya sederhana.
kami berada dalam ancaman yang eksistensial. Kenaikan permukaan laut bukan soal teori bagi kami, ini realitas. Setiap tahunnya kami melihat garis pantai itu berubah. Terumbu karang kami rusak, ekosistem terganggu, dan bahkan berdampak langsung ke ekonomi kami yang bergantung pada pariwisata. Kami juga merasa dan setuju bahwa negara kepulauan kecil adalah yang paling terdampak, meskipun kontribusi emisi mereka sangat kecil dibandingkan dengan negara-negara yang besar. Cina telah berinvestasi tentunya dalam proyek-proyek ramah lingkungan. Dan kedepannya, kami akan siap bekerja sama. Jepang di sini telah lama bekerja sama dengan negara Pasifik dalam melakukan mitigasi bencana dan pembangunan berkelanjutan yang dibutuhkan. Namun jujur saja, upaya global saat ini masih belum cukup. Itulah mengapa kami tidak menunggu. Kami menetapkan Palau National Marine Sanctuary pada tahun 2015 dengan melindungi sekitar 80% wilayah laut kami. Kami juga menerapkan Palau Pledge. Setiap turis yang datang harus berjanji untuk menjaga lingkungan kami. Yap, exactly. Saya setuju sekali. Langkah tersebut menunjukkan leadership yang luar biasa. Hal ini adalah contoh nyata bagaimana negara kecil bisa menjadi norm entrepreneur dalam isu global. Kami juga mengakui bahwa sepertinya pendekatan ini memiliki dampak yang positif dan dapat direplikasi. Palau tidak hanya bertahan, tapi juga memimpin. Tapi saya ingin bertanya, secara jujur apakah cukup bagi negara kecil untuk memimpin sementara emisi terbesar tetap berasal dari negara besar? Tidak cukup, karena kami melindungi laut kami ingin membatasi diri kami. Tapi jika negara besar tidak merubah, semua itu tidak akan cukup. Menurut saya itu kritik yang valid, dan kami juga mengakui bahwa negara-negara besar, termasuk kami, Amerika Serikat sendiri, memiliki tanggung jawab yang cukup besar untuk menghadapi krisis ini. Itu juga tanggung jawab bersama loh. Nah, jadi pertanyaannya sekarang adalah, siapa yang benar-benar siap mengambil langkah besar? Negara kecil atau negara besar? Diskusi ini bagi saya sebagai perwakilan dari negara Australia menunjukkan satu hal, bahwa Palau bukan hanya sebagai small island state biasa. Benar sekali. Palau adalah bagian penting dari arsitektur keamanan kawasan. Palau juga memiliki potensi dalam kerjasama global. Dan Palau juga menjadi contoh kepemimpinan dalam isu lingkungan, terutama pada saat sekarang ini. Kami tidak meminta untuk dianggap besar, kami hanya meminta untuk tidak diabaikan. Karena bagi kami, apa yang terjadi pada kami ini hari ini bisa menjadi gambaran dunia besok. Kami bisa mengambil langkah yang besar, maka tidak akan ada alasan bagi negara besar untuk tidak melakukan hal yang sama.